Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam kegiatan webinar dengan judul Peran UI UX dalam pengembangan produk digital Politeknik Negeri Madiun. Yang terhormat Saudara Bagus Guntur Parisa selaku pemateri webinar UI UX dari Desainer Widya Bicara. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar UI UX, Saudari Dwi Susanti. Yang kami hormati Ketua Umum Himatif periode 2021, Saudara Dimas Aldi Chandra Saputra. Yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan rahmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin, ya rabbal alamin. Sebelum acara webinar hari ini dibuka, perkenankan saya, Dea Manunggal Putra, sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan data tertib. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, foto bersama. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib webinar peran UI UX dalam pengembangan produk digital pada hari ini. Untuk yang pertama, peserta webinar mengikuti rangkaian kegiatan sampai selesai. Yang kedua, peserta wajib mute atau off mikrofon saat kegiatan berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, seluruh peserta tidak diperkenankan saling. Untuk yang kelima, untuk format nama peserta, untuk tamu undangan atau ormawa, silakan mengubah namanya menjadi ormawa atau nama lengkap dengan contoh Himatif _ nama lengkap. Untuknya kelas _ nama lengkap. Selanjutnya, peserta tidak diperbolehkan berbagi file, pesan, coretan, atau share screen di luar kepentingan webinar. Yang ketujuh, peserta akan dipersilakan oleh moderator atau unmute by host untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menggunakan fasilitas raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui fasilitas chat room secara publik. Selanjutnya, peserta wajib menggunakan PDH atau PDL dari masing-masing himpunan saat kegiatan dimulai dengan menggunakan background yang telah disediakan. Yang terakhir, peserta wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan selama kegiatan webinar berlangsung. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Webinar UI UX kepada Saudari Dwi Susanti, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bagus Guntur Parisa selaku pemateri webinar peran UI UX pengembangan produk digital. Yang kami hormati Ketua Umum Himatif periode 2020 Saudara Dimas Aldi Chandra Saputra. Yang kami hormati para tamu undangan yang telah hadir serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Susanti. Di sini saya selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar peran UI UX dalam pengembangan produk digital. Webinar ini
bertujuan untuk pengenalan bidang UI/UX kepada mahasiswa, menambah wawasan untuk mahasiswa dalam bidang UI/UX, menumbuhkan motivasi kepada mahasiswa untuk mempelajari bidang UI/UX, dan mengetahui lingkup dari peran UI/UX dalam pengembangan produk digital. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja sama untuk menyiapkan acara hari ini sehingga dapat terlaksana. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari saya pribadi maupun secara teknis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena Saudara Riano terkendala koneksi, saya akan menggantikannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Himatif periode 2021 kepada Saudara Dimas Aldi Chandra Saputra, saya persilahkan. Cek baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati selaku pembicara webinar kali ini, Mas Bagus Guntur Farisa. Yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, serta yang saya hormati seluruh peserta webinar pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pagi hari ini yang bertemakan peran UI/UX dalam pengembangan produk digital. Kemudian saya ucapkan terima kasih kembali kepada pembicara yaitu Mas Guntur dan kepada seluruh peserta yang telah hadir di pagi hari ini. Tujuan diadakannya webinar pada pagi hari ini kurang lebih sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu kami berharap dengan diadakan webinar ini teman-teman dapat menambah pengalaman dan ilmu khususnya di bidang UI/UX serta lebih memahami peran UI/UX dalam pengembangan produk digital yang dimana ilmu ini nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi. Pertama-tama perkenalkan nama saya Diva Ayu Ramadana Putri selaku moderator pada webinar UI/UX pada hari ini. Nah, rekan-rekan peserta webinar pada dasarnya forum-forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti. Karena banyak sekali informasi yang akan disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi ini berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, langsung kita mulai saja. Kepada yang terhormat Saudara Bagus Guntur Farisa, waktu penyampaian materi kami persilahkan. Oh iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mbak Diva atas pembukaannya. Ya, ini bikin santai aja ya, nggak usah terlalu sepaneng kalau istilah Jogjanya. Kalau di Madiun ada istilahnya sendiri. Ini saya bisa share screen? Bisa kan ya? Oh iya. Silahkan. Oke. Oke, saya mulai aja. Ini udah muncul ya? Ya, kayak PPT biasanya. Tema kali ini adalah peran UI/UX dalam pengembangan produk digital. Nah, di situ mungkin kita awali dengan yang kita rasakan sekarang, yaitu kalau saya rasakan sendiri adalah produk digital itu ada di mana-mana. Dia ada di, kita
semuanya serba digital sekarang katanya. Kayak kita mulai naik ojek online digital. Kita belanja juga ada online digital juga. Kita hiburan juga kebanyakan digital, mulai dari YouTube, terus TikTok dan sebagainya. Nah, terus masing-masing produk ini, kita misal kayak si Gojek, Tokopedia, pun TikTok tuh mereka hadir, kayak produk-produk digital itu hadir untuk menyelesaikan masalah masing-masing penggunanya. Jadi kayak misal si Gojek, dia hadir untuk menyelesaikan masalah transportasi. Tokopedia itu perniagaan atau commerce atau jual beli. Nah, TikTok kita tahu ini hiburan atau malah masalah lainnya, masalah anak muda pada umumnya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana sih kita bisa bikin produk digital yang juga menyelesaikan masalah-masalah dari pengguna kita atau pengguna produk kita. Gimana sih biar bikin produk yang istilahnya nggak cuman indah, tapi juga problem solving atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini hadirnya UI UX sebagai alat bantu atau yang ini membantu dia jadi salah satu faktor untuk seorang pengembang untuk membangun suatu produk digital yang membantu lah istilahnya atau menyelesaikan suatu masalah penggunanya. Nah, di sini saya coret bagian desainer karena pada realitanya tidak harus ada desainer UI UX untuk bisa bikin produk. UI UX bisa lebih seperti kayak cara kerja atau cara melihat suatu masalah atau cara berpikir untuk menyelesaikan pengembangan suatu produk. Nah, mungkin sebelum kita lihat UI UX itu bisa apa aja, mungkin kita akan kenal lebih dalam dulu soal UI UX-nya. Nah, tadi kan kayak kita mungkin sering melihat, atau saya sendiri sih sering melihat, misalnya kalau orang nyari kerja juga, misal di LinkedIn atau di mana misalnya, atau di webinar-webinar pada kayak sekarang ini kan ada istilah UI UX, emangnya UI UX itu apa sih? Nah, di sini ada definisi singkatnya. Bisa lagi lihat. Kalau UX sendiri, bisa dilihat itu adalah pendekatan yang mengedepankan pengguna dalam desain produk. Jadi kita desain bukan karena semata-mata kita merasa bahwa oh produk ini bakal berguna bagi kita. Kita merasa bahwa produk itu berguna, tapi apakah berguna bagi pengguna produk itu nanti? Nah, kalau UI ini lebih ke pada estetikanya, yaitu pada seni itu pada keindahannya. Nah, itu yang membedakan antara UI dan UX. Seringkali di beberapa tempat atau perusahaan, UI dan UX ini dipisah kerjaannya. Ya, satu orang desain UX, satu orang desain UI. Tapi di tempat tertentu juga kadang digabung. Nah, terus untuk ranah penerapannya, si UX ini bisa diterapkan di produk fisik ataupun digital. Sedangkan UI ya hanya di produk digital. Nah, kalau UX itu bisa aja diterapin di kayak ini sekarang, misalnya panitia bikin event, webinar. Nah, jadi dia juga bisa nerapin di kayak bikin event atau acara kampus dan sebagainya. Sedangkan UI lebih fokus ke bikin produk aplikasi, software, website, dan sebagainya. Nah, lalu untuk fokus dari masing-masing bidang, UX sendiri ini fokus pada membahas soal pengalaman pengguna dari awal hingga akhir. Jadi mulai dari apa misalnya, gimana sih orang mau bisa belanja online? Nah, dia fokus bahas dari awal dia kepikiran mau belanja sampai dia akhirnya nyelesain belanjaannya atau paketnya sampai ke alamat rumahnya. Dengan UI adalah fokus pada saat si pengguna itu berinteraksi secara visual dengan suatu produk. Jadi kayak saat misal si pengguna, misal dia pengguna aplikasi belanja online, nah itu saat dia interaksi dengan aplikasinya, itulah yang menjadi fokus dari UI. Dengan UX bisa lebih luas dari itu, yaitu saat yang mulai dari
dia lihat iklannya, dia check out dan nunggu kurir dan sebagainya. Nah, selanjutnya, apa sih yang dibuat oleh UX dan UI? Nah, kalau yang dibuat oleh UX itu lebih pada fokus pada solusi yang struktural untuk menyelesaikan masalah. Jadi lebih kayak alur kerja atau mungkin alur penyampaian informasi dan sejenisnya. Nah, sedangkan di UI ini lebih ke estetik atau yang berbau visual, yaitu kombinasi dari tipografi, palet warna, ilustrasi, animasi, dan icon dan sejenisnya. Nah, terus output atau apa yang dihasilkan dari UI dan UX. Nah, untuk UX itu menghasilkan produk yang efektif, produk yang intinya berfungsi lah untuk menyelesaikan masalah penggunanya sesuai dengan goal penggunanya. Nah, kalau UI dia selain berfungsi, dia juga estetik atau nyaman di mata, sehingga orang akan makin asik aja menikmati produknya. Nah, terus tadi sudah berkenalan dengan, ya cukup singkat saja dengan UI UX. Lalu, apa aja sih yang ditawarkan dari ranah UI UX untuk pengembangan produk digital? Nah, mungkin kita bisa kulik mulai dari sini. Ya, yang pertama ada namanya user research atau riset pengguna. Jadi intinya, misal nih kita studi kasus mau ngembangin produk, misalnya soal perikanan misal. Nah, kita kan ingin tahu bagaimana sih kalau masalah-masalah dihadapi oleh misalnya petani ikan air tawar yang ada di daerah-daerah, misalnya di kampung saya di Tulungagung. Nah, itu gimana sih memahami masalah yang dimiliki oleh para petani ikan ini. Nah, si user research ini berfungsi untuk kayak istilahnya memahami masalah satu, yaitu kita benar-benar tanya langsung ke orangnya, kita riset dan sebagainya untuk mengetahui apa sih yang dipermasalahkan. Nah, dari memahami masalah itu, kita jadi bisa berempati. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai yang dijunjung tinggi di dunia desain, yaitu membangun empati pada calon pengguna atau pengguna produk kita. Dari membangun empati ini, kita jadi lebih mudah untuk bisa relate lah dengan apa yang dirasakan oleh calon pengguna kita. Nah, dan untuk user research itu seringkali kita memang perlu berangkat dari pertanyaan atau keresahan apa-apa aja sih yang perlu ditanyakan ke calon pengguna kita. Jadi kayak misal ya sejenis, intinya kembali lagi ke masalah apa sih yang ingin diselesaikan. Terus emangnya kalau pengguna itu nyelesain masalahnya kayak gimana? Ya, terus kayak misal kalau misalnya tadi kan bahas studi kasusnya adalah yang soal apa perikanan tadi. Nah, terus apa sih yang masalah dari misal petani ikan? Bisa kita tanya gitu. Misal masalahnya adalah petani ikan kesulitan menjual hasil panen nih. Nah, terus tanya lagi, bagaimana emangnya ngatasin masalahnya selama ini? Jadi kayak kita jadi lebih tahu. Oh, ternyata ada solusinya nih. Udah ada solusinya ya sekarang, cuman produk yang kita hadirkan harusnya bisa memberikan solusi yang lebih baik daripada solusi yang ada saat ini. Terus kita juga harus tanya juga kayak latar belakang pribadi maupun kerjaan dari calon pengguna kita. Ini untuk memberikan gambaran kayak misal kebiasaan sehari-hari, terus istilahnya juga besaran pengeluaran dan sebagainya. Nah, terus juga tidak dilupakan juga untuk tanya juga kenapa sih mereka perlu melakukan suatu hal, apa sih mereka perlu misalnya menjual hasil panen mereka, kenapa sih mereka harus ini dan sebagainya. Nah, jadi intinya tuh kayak makin kepoin aja, kepoin ke calon pengguna kita atau pengguna kita untuk lebih mengerti mereka.
Nah, untuk metodenya sendiri bisa dengan macam-macam, bisa dengan wawancara langsung, jadi kita datang ke calon pengguna kita atau pengguna user lah ya, istilahnya user kita ngobrol-ngobrol santai aja, biar mereka nggak deg-degan juga, nggak kayak diinterogasi gitu. Atau bisa juga dengan survei, ya, kalau misal pandemi sulit ketemu atau nggak bisa ketemu juga, orangnya nggak ada waktu, kita bisa pakai survei Google Form dan sebagainya. Lalu pada kasus tertentu kadang kita nggak perlu tanya, kita nggak perlu ngasih selebaran, kita cuma perlu pengamatan langsung, kayak kita datang ke suatu tempat, kita datang ke tadi misalnya bagian ke daerah sentra budidaya ikan misal, untuk melihat gimana sih orang-orang melakukan bisnis mereka dan kegiatan mereka dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada lagi fokus group discussion, yaitu diskusi kelompok gitu. Jadi kita nontonin orang-orang diskusi dengan moderator untuk lebih mengerti bagaimana orang-orang, unek-uneknya orang-orang, angan-angannya orang-orang terhadap suatu masalah misalnya. Dan sebenarnya masih banyak juga metode-metode lain yang bisa dieksplor, bisa berkembang sesuai perkembangan teknologi juga dan sebagainya. Nah, itu tadi kan kita kayak nanti untuk yang ini user research kita mau fokus ke mengulik kenapa dan bagaimana orang-orang itu menyelesaikan atau punya masalah. Nah, selanjutnya setelah itu ada lagi namanya user persona. Nah, setelah kita tadi dapat kayak masalahnya nih, kita udah dapat apa istilahnya, kenapanya nih. Nah, setelah itu kita baru ke bikin namanya user persona. Nah, di ranah desain, user persona ini berguna untuk berikan gambaran lebih kuat seperti apa sih sosok ideal dari pengguna kita, kayak yang merepresentasikan pengguna kita banget. Karena memang suatu produk itu perlu untuk fokus pada persona-persona tertentu. Kita seringkali produk kalau terlalu kayak melebar, kayak ingin mencakup semua pasar, misalnya dia malah alih-alih menyelesaikan masalah, dia malah kadang menjadi masalah bagi semuanya sekalian. Karena dia berusaha terlalu kayak greedy atau terlalu maruk. Nah, di sini persona tujuan dibikin ini adalah memang perannya adalah untuk merucutkan rumusan masalah yang perlu diselesaikan. Jadi kita biar produk kita tuh fokus, kita lebih tahu apa yang memang perlu dibuat. Nah, user persona ini biasanya banyak template-nya. Kita cari di internet tuh search saja user persona, itu akan menemukan template yang jelaskan, oh kita perlu tahu ini soal calon pengguna kita, calon user kita, agar produk kita makin jelas. Ini salah satu contohnya. Nah, misal ini Pak Sugeng, kita di sini, misal nama Pak Sugeng 8 tahun ini sebenarnya nama fiktif, fotonya juga. Tapi kalau bisa foto kayak nama ini walaupun fiktif, tapi cukup kayak stereotipnya merepresentasikan calon pengguna kita. Jadi kita tahu, oh ternyata pengguna kita ini Pak Sugeng ini generasi ini sebelum kita, yaitu 48 tahun dengan kerjaannya petani ikan air tawar, dan beliau punya goal atau tujuan yaitu ingin banget menjual hasil ikan hasil panennya. Cuman beliau mengalami kendala, sulit untuk mencari siapa yang mau beli hasil panennya. Nah, dari sini tentu saja makin mengerucut nih produk kita. Oh, kayaknya produk itu tahu nih mau nyelesain masalah apa. Dan sebenarnya kayak user persona juga, dia kayak tingkat kedetailannya bisa aja nanti ada kayak informasi soal kegiatannya Pak Sugeng dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan. Jadi untuk kasih simpelnya, mengetahui tujuan dan kendala yang dirasakan itu sudah cukup. Nah, dari nyusun persona ini tadi, baru kita ke ideation and wireframing. Nah, di ideation and wireframing ini
definisi simbolnya ideation itu walaupun misalnya keren, sebenarnya intinya itu ngide, atau kalau di beberapa tempat bilangnya brainstorming, itu tuangin aja segala macam ide, diobrolin bareng-bareng dan sebagainya. Soalnya kan misal kita membangun produk, biasanya kalau pengembangan itu butuh 3 aspek, desain, development, sama bisnis. Nah, biasanya itu diperankan oleh kayak masing-masing satu orang, jadi desainer satu, developer satu, atau yang bisnis itu satu. Nah, tapi kan biasanya mereka punya perspektif masing-masing nih. Dan kayak misalnya desainernya kebayang, aku pengen ide-ide desain kayak gini-gini, tapi ya dari segi developer bilang, oh belum siap nih teknologinya, aku belum ada library yang mendukung dan sebagainya. Atau dari bisnis ya bilang, oh ini nggak cuan kalau produk kita konsepnya kayak gini, nanti nggak ngejual dan sebagainya. Nah, saat sesi ideasi ini, ideation ini, memang sesi saat baku hantamnya. Walaupun nah ini misalnya saya ilustrasikan ada orang rapat, senyum, dan berbahagia, biasanya ini malah sesi yang cukup alot, panas, dan berdarah-darah. Itu sih. Nah, itu sesi ideation cukup sederhana sebenarnya, cuma nanti pas diaplikasikan akan menarik. Lalu dari ideasi, dari tadi udah kayak saling mengisi, saling menuangkan ide. Nah, ide itu kalau untuk produk digital, misalnya kan berarti aplikasi ataupun website ataupun apa ya misalnya. Ya, paling aplikasi dan website ya. Nah, itu perlu untuk memudahkan ide-ide itu perlu dituangkan secara sederhana, yaitu dengan kami menyebutnya wireframing atau wireframe. Jadi elemen-elemen visual yang perlu atau struktur informasi dan alur penggunaan aplikasi atau website itu dituangkan secara sederhana dulu untuk kayak memberikan gambaran yang lebih jelas lagi terkait produk kita mau gimana. Jadi bentuk ilustrasinya mungkin seperti ini. Jadi kayak orang mau menuangkan ide soal user flow ngasih review nih misal. Jadi kayak user flow itu sendiri itu kayak langkah-langkah yang perlu dilakukan pengguna untuk mencapai tujuannya saat memakai produk digital. Jadi kayak peta perjalanan lah. Jadi kayak dari kita misalnya kalau kita sering mungkin pakai GoFood, Gojek untuk GoFood. Nah, kita mencetnya apa dulu? Kita buka aplikasi, kita mencet tombol GoFood, kita pilih makanan, kita mencet checkout, bayar, dan seterusnya. Nah, di situ user flow atau alur pengguna itu perlu ditentukan atau dijabarkan dulu secara sederhana. Jadi nggak perlu dulu bikin aneh-aneh, kayak desain-desain yang detail, tapi lebih kayak, aku pengen masukin ini dulu nih. Nah, ini gambar, ini text field atau sesuatu yang perlu diisi teks, ini button atau tombol. Dan ini kalau mencet button ini, kita menuju ke halaman apa, dan seterusnya. Nah, ini tuh fungsinya atau perannya itu memudahkan kayak dari segi desainer, dari segi developer, dan juga yang bisnis itu untuk melihat lebih dalam lagi, lebih jelas lagi, oh produk kita kayak gini, oh ini bisa nih, ini bisa dikembangin nih, ini bisa diputar, model bisnisnya bisa nih jalan nih. Gitu. Nah, setelah jadi tadi user flow, baru atau wireframe ini terjadi, selanjutnya beralih ke usability testing, yaitu menguji hasil desain kita. Nah, hasil desain ini diujikan biasanya masih dalam tahap istilahnya prototype atau sesuatu yang masih berupa mock-up. Jadi bukan yang di-develop oleh developer dulu, jadi kayak desainer tuh bikin dulu, oh ini nih, kita bikin misalnya gambar sign up, kita bikin form-formnya, button-buttonnya, dan list gambarnya. Terus alasan kenapa nggak dikerjain developer dulu, biar developer udah kerja ganda atau bahasa kampung saya mindon gaweni. Jadi kasihan kalau misalnya kita
bikin dulu, kita uji, jangan-jangan perlu revisi. Nah, kan revisi di desain jauh lebih mudah daripada di codingan lah istilahnya. Nah, di prototipe ini sebenarnya udah banyak tools-nya yang bisa digunakan, misalnya mulai dari Figma, lalu ada Adobe XD, ada Sketch kalau pengguna MacBook, atau Framer dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya goal-nya adalah kita perlu sesuatu atau kayak produk yang udah bisa dipegang oleh yang mau kita tes atau yang calon pengguna kita ujikan, tapi effortnya lebih kecil daripada develop produk itu sendiri. Nah, ini ya kayak ilustrasinya tadi seperti testing, ilustrasinya tuh kayak ada yang ngamati, jadi ada yang sedang nyoba-nyoba misalnya aplikasi belanja misalnya. Nah, misalnya nanti akan diujikan, coba dong belanja pakai aplikasi ini yang saya bikin. Nah, nanti ada pengamatnya, dia bisa ngeliatin kayak si yang diujikan itu apakah bingung, pengunanya itu apakah bingung, ataukah dia malas lancar-lancar aja saat pakai aplikasi yang kita desain. Lalu setelah diujikan, kan nanti ada revisi dan lain-lain. Nah, setelah revisi, baru yang terakhir adalah ke bagian hand-off atau serah terima desain produk untuk di-develop. Nah, di sini momen krusial, karena ini kayak istilahnya peran hand-off ini selain jadi kayak ya, komunikasi antara si desainer ke developer, ini juga menjadi kayak dokumentasi, jadi kayak rujukan source of truth kalau produk kita itu mau kayak gini nih. Gitu. Nah, untuk hand-off-nya kurang lebih seperti ini ilustrasinya, yaitu kayak kita menjabarkan jauh lebih detail lagi dengan tampilan yang jauh lebih, kalau ini udah benar-benar lebih seperti app yang aslinya, untuk memudahkan agar developer tuh tahu, oh produk kita kayak gini dan aku harus develop dengan warna ini, gambar ini, dan sebagainya. Dan dengan alurnya juga diperjelas, ya saat aku mencet ini dia akan ke sini dan sebagainya. Nah, dari situ dari handoff ini biasanya nanti developer jadi juga bisa ngasih feedback juga, kayak misal, oh kalau kayak gini kayaknya perlu di ini deh, perlu direvisi, kayaknya belum bisa kalau bikin dengan alur seperti ini. Nanti akan disesuaikan juga yang nanti akan dibikin lagi file handoff atau file serah terima yang baru untuk disesuaikan. Nah, jadi mulai dari tadi yang pertama user research, terus sampai ke sini handoff serah terima itu kurang lebih adalah kasih tools-tools yang atau alat kerangka kerja lah yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan IT dalam mengembangkan produk digital. Jadi kayak alurnya agar lebih enak dari segi developer itu kesulitan, dari segi bisnis bisa jelas, dan desainer juga bisa kerja secara optimal. Nah, tapi seringkali memang saat proses ini semua seringkali terjadi kendala, mungkin secara teknologi masih terkendala, secara riset datanya masih perlu digali lagi dan sebagainya. Tapi intinya sih kalau dari desain itu ada satu prinsip yang mungkin bisa saya tekankan, yaitu ini produk yang bagus tuh, ini produk yang jadi ya yang penting jadi dulu, nanti dikembangkan terus step by step, pelan-pelan. Jadi jangan takut untuk kayak kalau mau ngembangin produk sendiri atau mau saat mungkin udah kerja di perusahaan terus punya ide produk yang ingin diutarakan tapi takut, misalnya, itu jangan takut, produk itu pasti akan selalu berkembang. Dan istilahnya ya yang UI UX tadi, alat-alat bantu dari UI UX tadi itu paling nggak bisa jadi amunisi lah untuk bantu kita dalam mengembangkan produk yang bagus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih teman-teman semua.
Terima kasih kepada Saudara Bagus Guntur Farisa yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk tata cara bertanya yaitu sebagai berikut. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fasilitas raise hand atau menyampaikan pertanyaan melalui fasilitas chatroom secara publik. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, untuk seluruh peserta, apa ada yang ditanyakan? Oh ya, ini santai aja sih ya, nggak usah takut-takut. Tanya apa aja bebas terkait, nggak harus terkait ini juga bisa, mungkin terkait karir di UI UX kalau ada yang berminat dan sebagainya. Soalnya saya sendiri juga meniti karir di UI UX juga baru-baru ini setelah lulus kuliah ini juga. Saya ulangi kembali. Tata cara bertanya yaitu kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fasilitas raise hand atau menyampaikan pertanyaannya melalui fasilitas chatroom secara publik. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Silakan untuk peserta yang ingin bertanya. Mungkin ada pertanyaan. Saudara Rupiah Yulia Ningtyas, tips dan trik agar UI tidak mendapatkan revisi yang banyak karena pas kita membuat out kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini itulah kalau ya terkait UI ya, berarti itu lebih ke perannya si usability testing tadi yang kita bikin suatu desain. Nah sebelum dikembangkan kita ujikan dulu ke kayak partisipan yang merepresentasikan calon pengguna kita atau pengguna kita. Jadi misalnya kita desain aplikasi ini nih, misal dating apps kayak semacam Tinder. Nah kita coba ini ke misalnya anak-anak muda, bisa nggak sih, enak nggak sih pakai ini, kayak gimana sih kamu
pengalamanmu selama pakai aplikasi ini, apakah nyaman atau apakah ada kendala yang berarti dan sebagainya. Karena nanti dari situ kita bisa dapat insight, bisa dapat informasi lebih kalau ternyata yang diinginkan pengguna kita tuh kayak gini, misalnya bilangnya, oh saya sukanya yang mobilnya gede misal, gitu, atau saya sukanya sesuatu yang mencolok dan sebagainya. Nah itu biasanya digunakan agar si UI yang kita desain atau tampilan aplikasi atau website yang kita desain itu tidak banyak revisi. Soalnya kalau misalnya ini istilahnya revisi ya, tapi seandainya misal kita udah bikin suatu desain, dan terus kita udah launching, kita udah pasarkan, tapi ternyata konsumen merasa tidak suka dengan yang kita bikin. Misalnya kemarin kasus terakhir, ada satu perusahaan ini konsultasi online, ya, itu mendapat kritikan dari penggunanya karena tampilan yang terbarunya kurang nyaman, lebih nyaman dari sebelumnya. Nah, dia lalu istilahnya kalau ini bukan revisi, tapi lebih ke iterasi istilahnya, atau bentuk dari evolusi desainnya, dari hasil masukan dari penggunanya. Jadi disesuaikan lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, untuk Mbak Lutfi ya. Selanjutnya, saya persilahkan Aldi Chandra untuk menyalakan mikrofonnya. Cek. Halo, izin tanya Master. Waduh. Oh iya, Chandra ini teman sekantor sebenarnya selama 2 bulan terakhir. jangan aja dibuka, Mas. Aduh, dia orangnya ramah sekali ke saya. Dan Mas Guntur ini banyak yang saya repoti karena tak komplain. Nah, ini juga. Oke. Anu Master, apa kalau di user research itu biasanya yang melibatkan siapa sih, Master? Atau user research itu? Bentar, kesemutan ya. Oke, kalau untuk user research itu seringkali melibatkan jelas user researcher atau risetnya sendiri, terus dan pihak-pihak terkait atau orang-orang yang kalau di tempat di kantor saya itu ada istilahnya PO atau product owner, atau istilahnya orang yang desainer produk lah istilahnya. Nah, desain produk serta UX-nya atau UX researcher-nya itu dia nyariin orang lah, partisipan yang perlu ditanya-tanyai lebih dalam soal produknya, untuk memberikan gambaran kita mau bikin apa habis ini, kita mau bikin produk kayak gimana. Kayak gitu sih. Kadang juga melibatkan stakeholder kalau perlu, tapi mereka paling cuma perlu untuk diinformasikan. Oke, gimana Chandra, apakah jawaban saya menjawab? Ada formal-formal lah, Master. Aku main dedek kalian. Waduh, kalau jarang-jarang lihat saya serius, soalnya di kantor saya orangnya ceria. Oh iya, bener Mas. Berarti kayak user research itu lebih menyesuaikan apa sih yang dibutuhkan, jadi menyesuaikan orang-orangnya juga menyesuaikan gitu, Master. Iya, jadi kayak misal kita mau bikin produk nih, kita bikin produk yang apa misal produk apa ya enaknya, yang mungkin nggak guna lah istilahnya. Mungkin ada produk yang menurut kita keren, tapi terus kita pas tanyain ke orang-orang, kamu butuh nggak sih kayak gini, kamu merasa ini masalah nggak sih, terus mereka malah jawab, oh enggak, aku nggak terlalu perlu produk kayak gini. Nah, situ menjelaskan kalau ternyata produk kita, ternyata emang produk yang kita konsep, yang kita angan-angan selama ini ternyata nggak membantu mereka. Jadi kita nyari ide produk lain, kita nyari
target konsumen lain dan seterusnya. Oke, siap-siap Master. Mungkin ini sing dilanjutnya iku ndek kolom iku. Oh iya, siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Bima ya. Tanya kalau boleh contoh UI UX buatan saya, dan kalau suatu aplikasi sudah di-develop, apa yang dikerjakan? Oh, ini pertanyaan menarik. Kalau aplikasi sudah di-develop, apa yang dikerjakan oleh UI UX? Kalau yang dikerjakan UI UX setelah aplikasi di-develop, itu adalah desain lagi pengembangan dari aplikasinya. Jadi saya jawab dulu yang bawah ya, yaitu kayak misal kita bikin kayak Gojek lah ya, istilahnya, atau tempat saya itu yang bikin satu istilahnya versi satunya. Nah itu kan kita desain dulu, terus kita launching. Nah pasti kan nanti ada kayak masukan dari orang-orang, nah kita bikin iterasinya istilahnya atau revisiannya, kita bikin lagi kayak gitu terus, muter terus sampai produk itu puput atau memang perusahaannya udah nggak lanjut. Tapi itu kayak terus dilakukan untuk dikembangkan. Jadi kayak UX seringkali malah tidak pernah berhenti untuk ngerjain ya, bagaimana juga kalau di development juga. Jadi dia akan terus muter. Jadi kayak istilahnya kalau di perusahaan itu kadang ada sistemnya sprint, yaitu jadwal 2 mingguan untuk mengerjakan sesuatu. Biasanya 2 mingguan. Nah itu bisa 2 minggu desain, 2 minggu develop, 2 minggu desain, 2 minggu develop, kayak gitu terus. Atau malah bisa cuma tindih. Jadi saat developernya lagi mendevelop, nah si desainernya itu lagi desain untuk yang selanjutnya, itu seterusnya, tidak non-stop itu. Oke, lalu terus untuk contoh UI UX yang saya buat, mungkin kalau untuk yang di kantor nggak bisa saya tampilkan, tapi mungkin kalau untuk yang pribadi sebenarnya saya masih bisa tampilkan. Master, mungkin di kantor itu bisa dicek di websitenya Widya Wicara itu Mas ya? Oh ya, itu bisa, atau juga di aplikasi Widya Wicara. Benar, betul. Ya, situ yang develop soalnya ini teman kita sendiri, Kakak Chandra. Aku sales loh deh, karena promosi ya. Enggak apa-apa. Itu kan jadi sebagian strategi sales gimana? Memasarkan website aplikasi. Siap. Nah, itu. Tapi kalau untuk yang saya bikin secara pribadi, mungkin saya share screen sebentar aja. Nah, ini terakhir saya bikin ini sih. Ini kayak proyek pribadi aja. Misuho, ya saya ini kayak hal yang apa ya, kalau gabut ya, desainer ngapain, nah kami kayak desain hal random yang kalau beruntung bisa jadi portofolio atau sesuatu yang ya kita jual kalau nyari kerja di tempat orang. Nah ini kayak saya bikin desain aplikasi untuk orang-orang pengen misuh tapi takut karena lagi puasa, jadi misuhnya di dalam hati aja di aplikasi ini, kayak gitu. Ini sebenarnya kayak untuk keperluan pribadi saya juga. Nah desain tuh jadi kayak ini tools yang saya gunakan tuh namanya Figma, dia prototyping tools, jadi digunakan untuk desain UI dan juga nanti untuk di handover ke atau disampaikan ke developer. Ini contoh yang saya bikin. Tapi kalau yang lainnya mungkin bisa dicek di mana ya, di Behance saya. Kalau di desain itu ada yang situs-situs tertentu tempat naruh portofolio. Itu ada di saya ketikkan di behance.io
www.undip.net. Nah, di situ ada yang saya kerjakan, tapi ya nggak semuanya sih, kayak yang saya merasa pede aja ngambilin di situ. Oke. Ya, selain itu kayaknya nanti di dalam situ juga ini sih, nggak cuma UI UX kayaknya, karena saya juga kayak berkecimpung di desain logo, kayak buat hiburan aja, freelance gitu. Jadi, bisa juga dicek di situ. Oke. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Wah, ada pertanyaan nih dari Kak Lutfiah lagi nih. Pada UI, apakah ada copyright terhadap desain? Maksudnya kayak desainnya mirip dengan aplikasi yang lain seperti itu. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, ini sangat menarik. Ini juga menjadi keresahan saya juga saat mendesain. Kayak kita lihat hampir semua aplikasi atau hampir semua website itu sekarang memiliki template yang sangat mirip satu sama lain. Kayak kita buka aplikasi pemutar video itu bakalan sama dengan apa yang ada di aplikasi B, atau kita buka yang sebagainya. Nah, tapi apakah benar-benar ada nggak sih kita akan didenda atau dihukum karena kita ketahuan nyontek? Nah, pada kasus tertentu ada beberapa elemen desain yang di copyright atau yang diciptakan oleh pendesainnya. Nah, itu biasanya elemen-elemen yang kecil yang tidak bersifat umum. Untuk detailnya itu bisa tinggal coba cari aja di Medium, itu kayak desain copyright, desain UI copyright gitu. Nah, itu nanti ada detail, kayak misalnya desain kayak interaksi tombol like Facebook itu ada copyrightnya, atau misal desain listnya TikTok, setahu saya itu juga ada copyrightnya. Nah, tapi biasanya desain-desain itu tidak mencakup sesuatu yang berfungsi secara umum. Kayak misalnya tampilan kok Gojek mirip sama Grab, apakah itu copyright? Nah, itu tidak, karena emang fungsinya emang kayak gitu, dia pengen fungsinya buat mau mesen alurnya nggak jelas lah, dari mesen lokasi, mesen makanan dan sebagainya, itu ya udah istilahnya best practice. Nah, tapi tetap aja sebagai desainer kayak sering-sering kepoin aja, jangan ada update desain-desain mana yang udah diajuin sebagai hak cipta. Oke, mungkin semoga menjawab sih itu ya, Mbak Lutfi ya. Sebelum itu, mengingatkan untuk seluruh peserta webinar untuk mengisi link absen yang ada pada chat Zoom dengan diisi nama lengkap beserta email yang benar. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Saudara Nadia. Menjadi UI UX designer sebaiknya juga memahami tentang coding atau pemrograman, tidak ya? Bagaimana nih, Kak? Kalau saya ditanya sebaiknya, saya bilangnya sebaiknya memahami. Fungsinya sebenarnya bukan karena UI UX itu nanti akan yang mengerjakan front end-nya, tapi lebih ke agar dia meningkatkan kayak kemampuan komunikasinya dengan developer. Jadi misal kayak kita mau tektokan bikin website, nah, desainernya dia perlu menyampaikan gagasan-gagasan visualnya itu ke codingan. Nah, tapi
kayak developernya misalnya dia pakai Bootstrap. Nah, dengan desainernya tahu mengenai Bootstrap, dia jadi lebih mudah kayak ngobrolinnya, oh aku pengennya pakai ini grid atau pakai radio button dan seterusnya. Jadi kayak itu gunanya untuk memperlancar komunikasi. Nah, kalau soal praktek ngodingnya, sebagai hobi bisa lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa perusahaan yang memang mencari desainer sekaligus front-end developer. Ya, nggak ditangkap gitulah. Nah, tapi itu jadi nilai jual kalau memang seorang desainer juga memahami, paling tidak mengerti konsep-konsep besarnya terkait pemrograman agar lebih mudah dalam berkomunikasi. Gitu sih. Oke. Sampai semoga menjawab tadi untuk Mbak Nadia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Saudara Bima. Oh, ini ya. Trik agar komponen desain saat di-develop tidak berat saat dijalankan. Oke, untuk ini banyak sebenarnya triknya. Kalau trik yang paling sederhana adalah memakai aset-aset desain dengan ini SVG, yaitu jelas ringan SVG, terus ya mengurangi penggunaan misalnya ini tapi berat dijalankan atau berat di develop ya Mas Bima sama sih. Berat dijalankan ya penggunaan aset-aset desain dengan SVG untuk komponen ilustrasi itu bisa diterapkan. Terus kalau animasi sekarang ada namanya Lottie. Lottie itu kayak Lottie files atau files animasi yang dikonvert dari After Effects langsung jadi JSON, file JSON yang nanti akan di-running di aplikasi langsung. Nah itu ringan banget, nggak kayak GIF atau animasi video kalau ditaruh di website. Nah, jadi kayak banyak teknologi yang, jadi kayak desainer juga harus keep up atau mengikuti terus teknologi-teknologi terbaru dalam ranah desain dan development agar ya bisa ngasilin desain dengan yang selain indah juga performanya bagus. Karena sekarang juga memang makin banyak teknologi yang memudahkan kayak komunikasi atau kolaborasi antara desainer dan developer agar lebih mudah. Oke. Mungkin mau menambahi Mas Tur. Ya. Kalau di sisi website itu ada juga format yang mungkin dikatakan sangat ringan untuk browser sekarang, yaitu .wp. Nah, itu mungkin semisal dari teman-teman ada formatnya PNG, terus kemudian kemudian itu bisa dilakukan developernya itu ketika tampil di browser itu dikonvert jadi .wp. Nah, itu mungkin kalau semisal dari sisi UI UX-nya itu belum menyediakan, setidaknya kita dari sisi developer itu juga bisa mengakali atau mengoptimasi dari tampilan itu tersendiri. Kalau itu semisal di ranah browser, jadi ada ekstensi yaitu .webp. Nah, itu benar-benar ringan. Contohnya kalau semisal dari UI UX itu desainnya 600 KB, itu bisa dikonvert jadi 11 KB. Jadi itu sangat enak dikonsumsi untuk user juga. Mungkin itu sih Mas tambahnya. Sebenarnya ini juga saya dapat informasi ini juga dikasih tahu ya Chandra juga sebagai teman developer. Ya kayak intinya kan komunikasi antara desainer dan developer tuh jadi penting karena kita jadi makin tahu pakai WP lebih ringan ya udah nanti ke depannya aset-asetku siapin kayak itu.
Nah, tapi saat ini belum ada. Nah, terus workaround-nya kayak gimana? Nah, itu sih ya Chandra dengan mulia sekali menyelesaikan masalahnya tanpa merepotkan saya. Wah, karena Mantap. saya tahu Anda sedang pusing, Mas ya. Waduh, enggak juga. Wah. Ya mungkin itu sih komunikasi antara UI UX dengan developer itu juga harus sering dibangun karena ada sebagian yang dikatakan Mas Guntur tadi, ada desain itu kadang belum tentu semuanya itu bisa diimplementasikan di browser atau website atau itu. Jadi mungkin dengan komunikasi kita bisa cari jalan tengah sehingga mungkin tujuan dari UI tersebut tetap bisa diimplementasikan di sebuah website atau aplikasi. Gitu Mas ya. Jadi komunikasi itu penting ya. Wah. Iya. Sama hanya seperti sebuah hubungan. Ya, gitu. Oke. Master, mau tadi Master yang apa tadi sing animasi itu Master? Oh iya. Lakti apa itu? Loti ya. Iku piye Mas tulisannya? Kita sharing-sharing nanti aja sih ya, nggak bisa. Nah, kalau ada kepo-kepo soal apa, ingin itu langsung disampaikan aja. Ini coba aja cek di website. Ini saya share aja. Nah, di sini metode nampilin animasi tapi ringan banget, dan animasinya pakai After Effects, jadi dia desainer nggak perlu belajar kayak pemrograman untuk bikin animasinya, jadi tinggal di-convert aja rasanya. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin Saudara Bagus bisa menyampaikan pengalaman kerja atau bahkan riwayat pendidikannya. Oke. Nah, mungkin jadi saya sharing dikit-dikit aja lah ya. Mungkin sharing dari pengalaman pribadi saya. Jadi saya sendiri bukan berasal dari kayak kuliah desain atau ya isi atau DKV gitu. Saya malah kuliahnya dulu sastra Jepang, jadi bahasa malah tidak nyambung juga dengan kerjaan saya. Nah, tapi berangkat dari situ, terus ya namanya juga anak habis lulus tuh galau, aku mau berkarir di bidang apa ya. Nah, pas nggak tahu kenapa saya tertarik, yang nggak tahu nama sih, kayak ya tertarik aja di bidang UI UX, tapi lebih tepatnya UI UX dulu daripada UI, karena saya sebenarnya bukan tipe yang pintar gambar, jadi lebih kayak UX itu kan lebih ke fokus apa yang nyelesain masalah orang nih, itulah. Nah, dari situ saya menggeluti ya belajar nyari sertifikasi, belajar sendiri, terus nyari training gitu. Dan ternyata memang ranah UI UX itu masih cukup terbuka kayak untuk orang-orang dari luar untuk join, untuk gabung dalam industri desain ini, karena memang perlu berbagai macam perspektif. Kayak, makin beragam orang yang masuk ke kayak ranah UI UX ini, jadi makin kayak warna-warni aja gitu saat diskusi. Jadi kita punya banyak background yang bisa disampaikan, kita punya banyak cara pandang baru yang bisa disampaikan ke orang lain. Karena teman desainer saya juga satunya di kantor itu juga kuliahnya nggak nyambung juga, dia pertanian kalau nggak salah.
Jadi kayak istilahnya masih sangat terbuka lah bidang ini. Bahkan mungkin dari teknologi informasi bisa saja juga jadi UI UX, itu juga sangat mungkin, tidak menutup kemungkinan juga. Nah, terus kalau sekarang saya bekerja di suatu startup di Yogyakarta, namanya Widya Wicara. Nah, ini startup yang bergerak di bidang teknologi suara. Dimulai dari kayak speaker pintar atau smart speaker, terus mungkin kalau istilahnya apa ya, kayak teknologi text to speech atau yang mengubah teks jadi suara, terus speech to text, suara jadi teks, sama ya, kayak produk jenis chatbot gitu juga ada. Nah, mungkin itu sih. Mungkin itu sekilas dari saya. Ya, mungkin nggak banyak-banyak. Mungkin jangan yang tidak saya sampaikan. Wah, menarik sekali ya. Kira-kira dari peserta lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh iya, ini masih menyinggung user research tadi, Master ya. Ini tanyanya aku, gak apa ya? Silakan. Gini kan, kadang semisal ini dari CEO-nya itu minta, oh kita mau develop produk ini nih, yang nanti bisa diimplementasikan. Nah itu ketika CEO itu minta ingin produk itu atau service tersebut, nah itu masuknya ke user research terlebih dahulu gitu Mas ya, apa gimana? Jadi ke kayak tadi product owner gitu. Oke, kalau misal ada ya kayak misal ya tadi kan CEO kita dia pengen aku pengen kepikiran produk ini, aku pengen bikin ini. Nah, terus kalau user research itu fungsinya emang kayak lebih ke memberikan jawaban sih ke stakeholder atau pengampu kebijakan di perusahaan kita kalau oh ternyata nggak kayak gini Pak, hasil dari riset kita menunjukkan kalau orang kita nggak perlu produk ini. Jadi memang fungsinya untuk daya jual kita, kalau untuk menjelaskan bahwa yang suatu ide itu memang siap untuk diimplementasi atau memang harus digodok lebih jauh lagi. Memang kalau jawab dengan tangan kosong kayak bilang, oh ini nggak bakal laku nih Pak, ini nggak bakal bantu orang. Nah itu jatuhnya kan masih asumsi, jadi perlu dikulik lebih dalam, dicari kejelasannya itu sebelum disampaikan ke stakeholder yang punya ide awalnya itu tadi. Ya walaupun di kasus-kasus bisa saja ada suatu budaya perusahaan yang cukup otoriter, mungkin tanda kutip otoriter, yang saya inginnya A ya udah bikin A. Nah itu bisa aja ada kayak gitu, tapi ya sesuaiin aja lah, namanya juga ini industri kan pasti ada titik yang memang perlu kayak gitu. Oke, gimana Chandra, apakah menjawab? Sudah Mas. Itu sih Mas, yang kok bisa dilanjut yang anunya ya. Siap. Ayo dari teman-teman lain misal mau tanya terkait UI UX,
atau UX-nya iku Mas Bagus wis Mas Gunter wis nguri. Ya, enggak juga sih sebenarnya. Saya juga belajar dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya bahwa ya kalau melihat ke belakang pasti lihat malu atau gimana melihat oh kenapa aku dulu bikin kayak gini dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dari Himatif YouTube. Izin bertanya, dalam pengembangan UX perlu dilakukan survei publik atau hanya melalui asumsi pribadi? Nah, kalau ini sebaiknya, jadi bukan berarti perlu, tapi pada titik tertentu sebaiknya dilakukan survei atau riset terlebih dahulu. Tapi memang ada kadang-kala saat terkendala deadline atau terkendala waktu, biasanya waktu saat asumsi itu menjadi satu-satunya harapan bagi desainer. Udah bikin atau lebih tepatnya ya pengalaman dari pribadi desainer itu yang dituangkan dalam desainnya. Nah, tapi kalau ternyata kendala waktu itu tidak menjadi halangan, ya sangat baik kalau memang perlu dibikin dulu survei ataupun wawancara dengan calon penggunanya atau calon usernya. Oh iya Mas, terus misal kan Mas Guntur juga berkecimpung di freelance Mas ya. Nah itu kalau teman-teman semisal ingin ikutan atau ingin mencoba ranah freelance itu platformnya apa aja sih Mas? Nah mungkin bisa di-sharingkan gitu. Terkait freelance, masa bukan pengguna platform yang kayak apa ya, Fiverr atau job. Ya kan banyak kan platform freelance yang marketplace untuk orang butuh kerjanya itu. Nah, tapi saya malah lebih ke ya ada orang kontak di DM saya di Instagram misal, itu langsung aja saya ambil kayak gitu sih. Bukan yang saya masang di marketplace gitu. Karena mungkin kan alurnya mungkin dari orang lihat yang saya kerjakan, terus dia kepo, terus dia baru ngechat saya dan sebagainya. Oh, jadi mungkin teman-teman juga bisa mulai lewatnya dari media sosial teman-teman masing-masing gitu Mas ya. Iya, Jadi jadi kayak ya pede aja nge-publish yang sekiranya pede ya nge-publish desainnya di Instagram. ya, Atau ya, gimana nanti itu. kan juga bisa memancing customer gitu juga Mas ya. Intinya pede kan Mas. Ya, intinya beda sih. Ya kan misal kalau desainer kan uploadnya di Instagram misal. Terus kalau programmer biasanya kan nulis-nulis artikel di Medium. Nah, itu kan juga bisa jadi pintu rezeki lah bagi masing-masing. Baik, selagi menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, mengingatkan kembali untuk seluruh peserta webinar untuk mengisi link absen yang ada pada chat Zoom dengan diisi nama lengkap beserta email yang benar, karena sertifikat akan dikirimkan melalui email yang dicantumkan. Bagaimana dari teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ayo monggo rencang-rencang ingkang badhe tanglet. Gak apa Mas iki apian kok. Aduh.
Silahkan. Ada pertanyaan dari Saudara Rizky Nurfadilatur Rahmah. Oke, ya, izin bertanya, bagaimana tahapan meredesain UI yang sebelumnya sudah ada di dalam suatu startup? Ini akan tergantung situasi. Jadi kapan kita perlu kayak meredesain semua atau hanya sebagian. Jadi kayak perlu dipetakan dulu apakah masalah itu bisa selesai dengan meredesain. Kan meredesain itu sendiri kan harus ditemukan kayak latar belakangnya atau alasannya perlu didesain. Nah, jadi misalnya alasannya, misal orang bingung nih dengan tampilan depannya apa misalnya aplikasi tertentu lah. Nah, tapi apakah di tampilan di dalamnya itu bingungin? Kita cari tahu, oh ternyata yang bingungin cuma depannya aja, bagian landing page-nya, tapi di dalamnya bagian checkout, bagian transaksi misal itu nggak masalah. Nah, dari situ bisa kita petakan, oh ternyata yang perlu di redesign itu cuma di bagian depannya. Nah, jadinya sebagian aja. Itu jadi memang redesign itu memang harus berasal dari masalahnya dulu. Nah, misal masalahnya adalah, misal ada perusahaan yang merger, nah terus dia ganti branding, dia ganti logo, dia ganti mulai dari warnanya kita ubah, mulai dari aset ilustrasinya kita juga sesuaiin, terus desain mungkin dari buttonnya itu juga kita ubah. Nah, pada kasus tertentu memang meredesain total juga menjadi solusi. Oke, semoga menjawab untuk yang Mbak masih Rizky Nurfadilatur. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mbak Dwi Fatmawati. Izin bertanya, bagaimana membuat portofolio UI UX? Oke, dan apakah melibatkan user testing? Portofolio UI UX itu sebenarnya kayak bikin artikel Medium di Medium, jadi kayak atau enggak malah kayak bikin tugas akhir sebenarnya malahan. Jadi kita harus nyari rumusan masalah, mirip banget sebenarnya kayak kita nyari rumusan masalah, kita bikin kayak ini dulu apa? Jika masalahnya apa sih? Kita dari yang user, terus kita ajuin solusinya lah, kita bikin desainnya. Nah, di desain itu juga kita sampaikan apakah perlu user testing, sebaiknya perlu. Jadi ya solusi kita ajuin ke teman-teman kita, misalnya teman-teman dekat aja dulu, karena misal produk yang kita bikin itu masih berkaitan dengan mereka, misalnya untuk memberikan ngasih dapat insight lah dari mereka. Biasanya portofolio UI UX itu terkait dengan produk-produk yang memang biasanya desainernya sendiri itu punya masalah. Kayak misal saya dulu pernah bikin portofolio terkait ini website JKT48. Nah, kan saya kan nggak, wah kok kayak gini websitenya, saya kan sebel kan. Terus saya bikin artikel kayak masalahnya apa aja sih di website ini. Terus saya menawarkan solusinya dari permasalahan yang ada. Gitu. Ya, saya ujiin ke teman-teman sesama ya fans JKT gitu. Jadi, itu sih. Kalau mungkin contohnya bisa banyak banget sih. Biasanya kalau di Medium tuh search keywordnya tuh UX case study atau studi kasus UX. Nah, itu nanti bisa banget lihat contoh-contoh yang udah dikerjakan oleh sesama desainer, baik itu yang pemula maupun yang udah expert. Karena kalau nanti makin dibaca-baca, dia nanti akan makin kelihatan jelas template-nya, kayak style urutannya pas dari masalah, terus analisis, solusi, dan testing dan sebagainya. Semoga cukup bantu Mbak Dwi Fatmawati.
Oh iya Mas, semisal kayak produk itu udah masuk ke tahap production, kemudian udah dipasarkan ke pelanggan, itu kan kayak tadi semisal ada yang tadi Mas, yang mungkin tampilan yang ini enggak, yang baru itu enggak senyaman yang lama. Nah itu mungkin ada survei kepuasan kah Mas, apa gimana itu? Itu berarti kan kita tujuannya adalah ingin mendapatkan ini kan respon dari pengguna Iya, kita. betul. Nah, itu bisa banyak cara sih. Tapi yang cara paling mudah sebenarnya adalah nyari di media sosial. Mereka sambatnya kan di situ kan. Nah, mereka ngeluhnya kan lebih lega di situ. Kalau survei kan takutnya, wah, jangan-jangan kayak nggak enakan, mungkin ada rasa nggak enak hati juga. Tapi kalau sambat di media sosial kan lebih saenak dewe lah. Nah, itu bisa kelihatan, oh ternyata emang penggunaku ini emang nggak puas dengan apa yang aku bikin. Nah, tapi emang secara berkala perusahaan itu emang ngirim survei kepuasan juga, kayak misal perusahaan kami itu tahun kemarin ngirim juga untuk cari insight apa sih yang kalian rasakan selama pakai produk-produk kami. Nah, itu memang perlu dilakukan karena oke lah, mungkin tahun ini kita pas disurvei penggunanya puas, tapi bisa jadi tahun depan udah beda lagi kasusnya. Oh, siap. Dari Mas Guntur itu biasanya desainnya pakai apa Mas? Yang sering digunakan? Oke, kalau tools yang saya gunakan itu Figma biasanya. Figma itu ya kayak apa istilahnya? Adobe Illustrator-nya yang online. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa kolaborasi, jadi satu file desain itu kita bisa kerjain bareng-bareng, keroyokan lebih dari satu orang. Jadi kayak meningkatkan kolaborasi antar desainer atau bahkan developer juga bisa. Jadi kayak nanti kita bisa share filenya juga ke developer bisa ngasih komentar. Oh kita ingin kurang ini nggak bisa develop yang bagian ini dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada fundamental UX design seperti apa dan sangat penting untuk dipelajari. Oke. Kalau fundamental UX design itu mungkin bagaimana halnya fundamental desain pada umumnya. Ya, mungkin kayak hal terkait tipografi atau tulisan ya, jadi kayak font, terus ya teori warna dan sebagainya, itu desain dasar yang memang perlu dipelajari. Tapi perlu dipelajari itu pun memang lebih nyaman kalau saya pribadi itu sambil latihan. Jadi kayak ada ide bikin begini, ya dan ide aja, nanti sambil pas bikin itu kita juga makin terasa juga sih apa yang fundamental itu. Nah, terus selain yang fundamental dari desain kayak misalnya teori warna, teori tipografi, dan layout, dan sebagainya lainnya, mungkin sebagai suplemen ada juga yang belajar kayak menggambar atau misalnya membuat ilustrasi, itu juga menjadi daya jual lebih atau meningkatkan kemampuan kita juga sebagai UX. Ada yang belajar juga fokusnya ke riset, jadi kita mau fokus kemana dulu, kita juga bisa jadiin suplemen. Jadi ya, selain belajar bikin desainnya, kita juga belajar risetnya misal, juga bisa. Nah, tapi kalau yang paling fundamental dari UI UX itu sebenarnya kepo sih. Kita benar-benar harus coba kepo ke masalah-masalah, bukan berarti kepo gibah ya, kepo kayak
masalah apa sih yang dimiliki oleh ya, orang-orang itu untuk dicari tahu. Oke, kesempatannya dari Mbak Dusanti, terus dari Imatif itu sebutannya bagaimana cara mempertahankan argumen ketika dikritik oleh orang back end. Sebenarnya cara mempertahankan argumen mungkin nggak hanya orang back end tapi oleh siapapun ya, entah itu dari front end apalagi, karena biasanya UI UX itu sering banget ributnya sama front end. Nah, tapi jika dikritik misalnya oleh front end atau malah oleh stakeholder atau pemimpin perusahaan kita sendiri, nah sebenarnya bukan mempertahankan argumen, tapi lebih ke menjelaskan kenapa kita memutuskan untuk memakai suatu desain. Jadi kan, soalnya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa desain yang kita bikin adalah yang terbaik. Tapi malah kita bisa menjamin bahwa desain yang kita bikin itu dipikirkan udah masa-masa. Jadi dengan latar belakangnya bahwa kita desain itu untuk tujuan A, B, C, D. Nah, siapa tahu orang merasa bahwa desain kita itu tidak masuk misalnya, atau tidak bagus itu karena alasan EFGH yang memang mungkin tidak nyambung dengan alasan kita membuat desain itu. Nah, itu perlu dikulik juga. Jadi lebih ke kayak pas orang kritik berarti sama dengan kita diberi kesempatan untuk menjelaskan, ya saling memperkenalkan inilah kenapa kita memutuskan untuk bikin desain kayak gitu. Dan kenapa orang lain merasa bahwa desain yang kita bikin nggak sesuai dengan yang orang lain harapkan. Terus bisa kita. Oh iya, mungkin meluruskan sedikit Mas ya dari pertanyaan itu tadi. Yeah. Mungkin yang lebih sering kritik ke UI UX itu dari front end-nya, tapi dia tidak menutup kemungkinan dari semua elemen di perusahaan itu juga bisa melakukan ya bertanya atau mengkritik itu tadi. Kalau back end kan kebanyakan lebih mengimplementasikan di sisi arsitektur di belakang kan. Sedangkan yang implementasi di depan itu pasti bagian front end-nya. Sama mungkin nanti ada juga QA dari QA-nya. Itu sih Mas. Cuma biar nggak salah paham gitu untuk Oke. sama front end. Oke, siap. Oh, mungkin ini ya. Kalau saya kan ada kasus kayak gini sih kalau soal back end. Misal nampilin, misal bikin desain list belanjaan di aplikasi. Nah, itu kan apakah mau ditampilin langsung serentak atau mau dicicil sedikit-sedikit, ya gitu. Itu memang perlu ya tektokan juga dengan front end ataupun back end-nya. Intinya juga komunikasi Mas ya. Ya itu. Jadi desainer tuh mungkin ini ya realita bahwa desainer tuh lebih banyak ngobrol daripada ngerjainnya sebenarnya. Karena memang habis untuk ini diskusi untuk saling mengerti deh. Soalnya nanti eksekusinya memang jauh lebih singkat karena ya eksekusinya udah banyak tools yang mendukung. Nah, untuk ini ada pertanyaan juga terkait tools ya. Sebenarnya tools yang harus dikuasai untuk menjadi UI UX designer. Kalau sekarang secara kalau yang digunakan tuh minimal prototyping tools atau tools untuk bikin prototype. Biasanya orang-orang tuh pakainya sekarang Figma, FIGMA. Coba Mas Mas. Coba rada ya sidik-sidik Mas jajanin Figma nih biar teman-teman tuh Figma tuh kayak gitu. Oke. Kalau nggak keberatan Mas Tur. Iya, siap. Kayak ngebutannya gimana di Figma nih lagi itu Mas. Oke. Nah, ini saya screen ya. Figma itu
dia sebenarnya kayak tools kayak Corel Draw atau Illustrator pada umumnya. Dia banyak ya, ada fungsi-fungsinya di sini, alat-alatnya apa aja di atas. Jadi kayak orang saya mau bikin aplikasi, nah itu tinggal ini aja. Kita ada di bagian kanan tuh nanti ada kayak opsi-opsi ininya, template-nya lah, template ukurannya. Nah, dari ini aja udah langsung ini kita mau bikin misal page Android. Nah, dari situ memangnya apa aja sih yang perlu dikuasai oleh UX designer atau UX designer dulu lah. Saya cuma perlu menggambar kotak, bundar, dan garis. Ya, jadi kayak bikin button, ada yang bikin kotak, terus dikasih corner misalnya harus kasih teks, ya, kayak gimana mungkin kayak gini. Jadi sebenarnya intinya dia memang benar-benar kayak vektor image, vektor editing gitu. Nah, tapi bedanya nanti dia bisa kolaborasi, kita bisa share file kita ke teman-teman kita untuk diedit misalnya, untuk dikerjain bareng-bareng atau untuk dibahas, dan juga bisa untuk prototyping. Nah, prototyping ini bikin biar aplikasi kita tuh bisa digunakan kayak bikin desain kita tuh bisa digunakan kayak aplikasi pada umumnya. Jadi misal prototyping itu berarti kayak nyambung-nyambungin lah, kayak kalau di PPT itu kayak hyperlink-nya gitu. Kayak kita nyambungin satu halaman ke halaman lain, ya, misalnya kita panahin, oh ini ke sini, ini ke tempat lain. Nah, nanti saat ditampilin, misal saya nampilin ini di sini, misal saya run. Ya. Kendala koneksi nih. Duh, koneksi saya ada kendala. Tapi intinya di prototyping tools tuh biasanya nanti ada mode yang nampilin agar dia bisa kayak aplikasi asli gitu, bisa ditransfer ke HP atau ke ya web device yang ingin tujuan kita desain. Ini itu aja sih kalau secara fungsi sebenarnya Figma sendiri itu sangat simple. Dia mau fokus untuk ini, untuk desain ini. Jadi kalau misalnya aset tuh kadang saya harus pakai tools-tools pendukung kayak misal Illustrator atau misal saya bikin aset kayak gini nih, saya pakai Affinity Designer, jadi tools vektor Illustrator gitu. Kalau adanya Illustrator atau Corel Draw juga bisa. Soalnya memang si Figma ini belum didesain untuk bikin kayak aset vektor yang secara mudah. Jadi ya saya masih perlu belajar itu. Pakai tools tambahan itu. Kalau secara fungsi memang dia memang cuma bikin kotak, garis, segitiga, dan sejenisnya itu. Karena dia lebih di prototyping tools tuh fokusnya lebih ke manajemen aset, jadi kayak warnanya di-define, terus manajemen komponen, button, dan sebagainya. Oke. Itu yang bisa saya tunjukkan, memang Figma sesederhana itu, tools-toolsnya UI UX, tidak usah jiper atau takut dulu. Karena sebenarnya mau caranya apa, yang penting kan hasil akhirnya. Cara itu
Nah, bisa dipelajari sambil jalan. Soalnya dulu saat sebelum ada prototyping tools kayak gini, desainer tuh masih pakai Photoshop bahkan untuk bikin desain website. Dan itu sangat melelahkan karena fungsinya terlalu kompleks untuk diterapkan di Photoshop. Itu mungkin membantu. Oh ya, berarti untuk menyimpulkan yang pertanyaan dari jawaban dari untuk pertanyaannya Mbak Syifa Nur Hikmah, itu apa aja? Kalau dari saya ya ininya Figma dan antara Illustrator, Corel ataupun ya Photoshop lah itu aja. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi. Untung ada pematerinya yang ahli loh ini. Ayo guys, silahkan. Ada nih dari Himatif YouTube. Oke. Tajamudin Beriman, apakah sangat terpikir untuk ambil pekerjaan di bidang sastra Jepang? Oke. Kalau sebagai orang yang kuliah di sastra Jepang, tentu saja sangat terpikir untuk mengambil di bidang kerja di bidang sastra Jepang. Soalnya udah, misalnya apa ya, kayak udah capek-capek kuliah kok kerjanya nggak nyambung. Nah, kayak, namun ya apa istilahnya? Jika sebelum saya jadi desainer pun saya kan udah ya istilahnya apa ya? Ngisi-ngisi kelas-kelas privat bahasa Jepang gitu. Terus nah tapi ternyata di tengah jalan dapat ini nih apa istilahnya? Dapat kesempatan untuk awalnya magang sih. Jadi kayak saya nyoba-nyoba magang dan ternyata terima magang dan dari situ saya mulai merasa nyaman ternyata dengan industri desain UI UX ini. Kalau soal mantap nanti ya kayak emang ini mantap karena kulino. Tapi nggak tahu juga nanti pasti kedepannya pasti banyak bidang pekerjaan yang akan tumbuh baru atau malah ada yang hilang juga. Jadi selain walaupun sudah mantap pun tetap harus fleksibel juga. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Bahtiar. Oke, desain UX harus punya jiwa seni nggak mas? Mungkin kalau untuk UI-nya jiwa seni itu baik, tapi tidak harus kayak jiwa seni bisa diasah, bisa tumbuh dengan biasa, atau ada yang mungkin dari kecil sudah terbiasa dengan hal di bidang seni rupa misalnya. Nah, tapi itu juga bukan berarti tidak
bukan berarti saat dia terjun ke UI UX dia akan mudah gitu aja, karena sebenarnya memang yang lebih dijual atau istilahnya yang menjual dari UI UX itu lebih ke argumen di balik apa yang dia bikin atau argumen di balik seninya. Karena yang membedakan seni dan desain adalah seni itu produk kayak hasil karya untuk mengekspresikan diri pembuatnya, sedangkan desain itu adalah sesuatu yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, suatu kendala. Jadi jiwa seni jelas bagus saat kita berkecimpung di industri desain, tapi penekanannya lebih ke jiwa problem solving mungkin ya, jiwa-jiwa critical thinking untuk menemukan masalah apa sih sebenarnya. Jangan-jangan yang kita tanyakan selama ini aja udah salah. Nah, gitu. Tapi kalau punya malah bagus, suplemen. Oke, terus untuk selanjutnya dari pertanyaan Saudara Siska, apakah harus ada mentor ketika belajar UI UX bagi pemula? Ada mentor, sebaiknya ada. Nah, tapi bentuk mentor itu sendiri kan beda-beda kan. Ada yang mentor online, yaitu ya kita belajar dari kelas-kelas online gitu. Ada juga mentor yang ya kayak kita magang di mana terus kita dapat mentor yang membimbing kita. Nah, kalau saya pribadi dulu memang modelnya itu mentor online, kayak istilah kuliah apa kelas-kelas online gitu. Terus pas di kantor kebetulan desainer pertama, jadi saya tidak punya mentor di kantor. Jadi malah posisi saya bingung. Nah, itu kenapa saya bisa bilang memang sebaiknya tidak harus, tapi sebaiknya ada mentor, entah itu di kerjaan atau di lingkup belajar, lingkup apa kayak kelas atau di pelatihan dan sebagainya. Nah, terus pas ada desainer yang menyusul, desainer kedua di kantor masuk, jadinya malah saya yang mementori orang-orang ya, desainer yang baru. Dan di situ saya lihat bahwa emang yang dimentori itu biasanya memang lebih cepat untuk berkembang. Tapi kalau ternyata emang keadaan memaksa untuk tidak punya mentor, ya santai aja sih, belajar dulu aja, dikit-dikit, baca-baca, kepo terus. Nanti kalau ketemu mentor yang pas juga akan ketemu, insya Allah. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bahtiar ini. Apakah lebih penting desain yang biasa saja tapi user friendly atau desain yang mewah tapi kurang user friendly? Gimana ini, Mas? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jawabannya kalau suruh milih ya saya akan milih biasa saja tapi user friendly. Salah satu contoh yang paling sering muncul di media sosial apalagi dibahas itu adalah desainnya aplikasi Bank BCA. Bank BCA itu yang mungkin misalnya teman-teman install atau cobalah lihat-lihat aja. Itu desainnya sangat outdated atau ketinggalan zaman. Kayak aplikasi lain mungkin desainnya misal Genius atau mungkin OVO atau Dana. Itu kan desainnya udah modern, fresh, keren gitu. Nah, tapi tetap Bank BCA malah masih menjadi bank aplikasi paling dicintai lah di kalangan pengguna transaksi online karena dia sesuai dengan kebutuhan, dia nggak aneh-aneh, dia nggak bikin sesuatu yang ribet, dia cuma fokus ke udah kalau penggunaku cuma pengen narik duit ya udah bikin aja fungsi untuk narik duit, penggunaku cuma pengen ini ya bikin aja fungsi untuk apa misalnya bayar atau transfer gitu. Dan memang sering terjadi apalagi di aplikasi-aplikasi yang baru ingin apa ya keren atau fresh tapi seringkali mengorbankan misalnya kayak ada beberapa
aplikasi itu ingin pakai animasi yang keren, ternyata malah mengorbankan kecepatan, jadi lemot aplikasinya. Dia jadi mengorbankan kenyamanan penggunanya. Oke, ini dari primitif itu. Izin bertanya, seperti kondisi kehabisan ide saat ada deadline, tapi meniru itu pilihan yang tepat. Secara langsung bisa dibilang meniru itu pilihan yang tepat, tapi dengan catatan yang kita tiru itu bukan desain kita kayak contek gitu, tapi lebih ke alasannya kenapa suatu atau perusahaan lain atau produk lain tuh memakai pendekatan desain yang sama. Ya misal kita bikin aplikasi inilah ojek online sendiri misal. Nah terus kita lihat kenapa sih ada pola-pola yang sama antara si Gojek, Grab ataupun Maxim. Nah, dari situ kita kulik. Jadi memang ada alasan kenapa suatu alur pengguna yang seperti ini tuh yang dianggap nyaman. Dari hasil kulikan itu kita menjadikan landasan kenapa kita bikin desain yang relatif mirip dengan kompetitor kita misalnya. Karena nilai lebihnya lagi saat desain kita secara tidak langsung mirip dengan kompetitor kita, saat pengguna itu mencoba, kita misalnya install aplikasi kita terus cobain, dia tidak akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan aplikasi yang baru itu, yang baru kita bikin itu, karena perubahannya tidak signifikan, bedanya nggak signifikan. Itu juga jadi nilai lebih kalau secara langsung mirip atau tanda kutip mencontek ide dari kompetitor. Baik, sesi tanya jawab telah berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya dan terima kasih banyak kepada Saudara Bagus Guntur Farisa untuk jawabannya yang telah diberikan. Selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Untuk Saudara Riano, saya persilahkan. Wah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ya teman-teman. Bagaimana dengan materi yang saya sampaikan tadi? Pastinya seru kan? Sebelum acara saya tutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini, Saudara Bagus Guntur Farisa. Harapannya materi hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan untuk tamu undangan serta teman-teman peserta webinar. Saya ucapkan terima kasih untuk semangat dan partisipasinya. Nanti kita bertemu lagi di acara yang akan datang. Acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Lalu untuk yang bertugas dipersilakan. Nanti saya aba-aba dari 1 sampai 3 ya. Ayo yang belum menyalakan kameranya, mohon segera ya. Mungkin untuk yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada yang bertugas, waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini. Kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara kami laksanakan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, webinar tentang peran UI atau UX dalam pengembangan produk digital hari ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga mahasiswa teknologi informasi, sekaligus meningkatkan pengetahuan serta wawasan kami di bidang ini. Untuk itu, ya Allah, berkahi semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat menjadi bermanfaat dalam keluarga, bermasyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keseluruhan acara hari ini telah selesai. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara-acara berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.